Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Hidup Berdampak Melalui Membaca dan Memahami Firman Tuhan. Hidup berdampak melalui membaca dan memahami firman Tuhan. Teks Alkitab 2 Timotius 3 ayat 16-17. Hidup berdampak melalui memahami dan membaca firman Tuhan. Teks Alkitab 2 Timotius 3 ayat 16-17. Sebab seluruh Alkitab diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki, untuk mendidik dalam kebenaran, sehingga orang yang melayani Allah dapat menjadi sempurna, diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Pendahuluan, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, Paulus menulis tentang pentingnya membaca dan memahami firman Tuhan. Ayat ini merupakan dasar bagi kita untuk memahami bagaimana hidup kita dapat berdampak melalui membaca dan memahami firman Tuhan. Bagian 1, konteks ayat 2 Timotius 3 ayat 16-17 merupakan bagian dari surat Paulus kepada Timotius yang merupakan seorang pemimpin gereja di Efesus. Dalam ayat ini, Paulus menekankan pentingnya membaca dan memahami firman Tuhan sebagai dasar bagi hidup yang berdampak. Bagian 2, analisis ayat. Dalam ayat 16, Paulus menulis bahwa seluruh Alkitab diilhamkan oleh Allah. Ini berarti bahwa Alkitab adalah kata-kata Allah yang diilhamkan kepada manusianya, kepada penulisnya. Ayat ini juga menuliskan bahwa Alkitab berguna untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki, untuk mendidik dalam kebenaran. Ini berarti bahwa Alkitab memiliki 4 fungsi utama. Mengajar, Alkitab mengajar kita tentang kebenaran Allah dan cara hidup yang benar. Menegur, Alkitab menegur kita ketika kita salah dan membantu kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Memperbaiki, Alkitab memperbaiki kita dan membantu kita untuk tumbuh dalam kebenaran. Mendidik, Alkitab mendidik kita dalam kebenaran dan membaca dan membantu kita untuk memahami
kehendak Allah. Bagian 3, pengaruh terhadap hidup. Ketika kita membaca dan memahami firman Tuhan, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Berikut beberapa contoh. Hidup yang berdampak. Kita akan menjadi orang yang berdampak dalam masyarakat dan gereja. Kualitas spiritual yang meningkat. Kita akan tumbuh dalam kebenaran dan kesucian. Kehidupan yang lebih bijak. Kita akan membuat keputusan yang lebih bijak dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikasihi dalam Tuhan, membaca dan memahami firman Tuhan adalah kunci bagi hidup yang berdampak. Ketika kita membaca dan memahami firman Tuhan, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita dan menjadi orang yang berdampak dalam masyarakat dan gereja. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk membaca dan memahami firman-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi orang yang berdampak dalam masyarakat dan gereja. Doa hidup berdampak melalui membaca dan memahami firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu yang tak terhingga. Kami memohon agar Engkau membuka mata dan hati kami untuk membaca dan memahami firman-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk mengerti kehendak kebenaran-Mu dan kekuatan untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin hidup yang berdampak bagi-Mu. Kami ingin menjadi terang di tengah kegelapan dan garam bagi dunia ini. Oleh karena itu, kami memohon agar Engkau mengisi kami dengan roh-Mu sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan memahami kebenaran-Mu. Berikan kami hati yang taat dan pikiran yang terbuka sehingga kami dapat menerima kebenaran-Mu. Tuhan, kami ingin hidup kami menjadi kesaksian bagi-Mu. Kami ingin orang-orang melihat hidup kami dan mengagumi kebaikan-Mu. Oleh karena itu kami memohon agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan membersihkan kami dari segala kejahatan. Kami doakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja, Bapa yang berkuasa, Allah yang kekal, Raja damai, Juru Selamat kami yang terhormat dan mulia, yang selalu peduli kepada kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar kami tentang hal yang indah, yakni hidup berdampak melalui membaca dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman, membaca dan memahami firman-Mu sangat penting bagi kami. Karena di dalamnya ini adalah perkataan-Mu yang mengajar kami, menegur dan memperbaiki kami untuk mendidik dalam kebenaran, sehingga kami yang melayani Engkau dan hidup beriman kepadamu menjadi sempurna dan memperlengkapi kami untuk setiap pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tetap membaca dan memahami firman-Mu dengan merenunginya siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, ajar kami, ampuni kami, suci kuduskan kami, agar kami setia membaca dan memahami firman-Mu, merenungi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Biar mereka rajin membaca dan memahami firman-Mu, merenungi firman-Mu setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa.
hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh membaca dan memahami firman-Mu, baik dari pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan yang terkait dalam bangsa ini, dan rakyat Indonesia ini, bangsa ini, boleh setia membaca dan memahami firman-Mu, biar mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka boleh diselamatkan. Bangsa ini diselamatkan, bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati oleh Tuhan. Dan rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang makmur, rakyat yang penuh dengan kedaulatan Tuhan, dan mereka boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini: benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang memperbaiki kehidupan mereka, biar mereka boleh percaya kepada firman-Mu, Injil-Mu, dan mereka boleh membacanya, memahaminya, dan hidup diselamatkan, dan hidup melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Injil diberitakan sampai di pelosok manapun, dan banyak orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan siap beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya kepada Kristus masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman sujud menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya, penguasa-penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara, keamanan bangsa-bangsa dan negara-negara. Biar Tuhan, jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar negara-negara aman, bangsa-bangsa aman, hidup berdamai, hidup aman, tentram, satu dengan yang lain. Dan hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, mengangkat orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dan bangsa-bangsa aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak lagi ada kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa-bangsa, negara-negara diberkati oleh Tuhan. Bangsa-bangsa aman, siap melayani Tuhan, percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana mereka berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di pelosok manapun. Biar Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pendeta, para gembala jemaat, para pemimpin gereja, berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati, biar gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Gereja Tuhan menjadi pembawa salam bagi dunia. Gereja Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Gereja Tuhan menjadi teladan bagi dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan di mana pun berada. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua
dan Tuhan kirim para jiwa-jiwa, para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3. Dan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin berkembang, dikenal, dan makin menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, produk yang dihasilkan dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, hasil para wisudawatinya, baik program S1, S2, dan S3, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin dikenal, makin diberkati oleh Tuhan. Semua yang terkait dengan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka di dalam ujung perceraian, dalam konflik keluarga. Tuhan berkati jamaah keluarga Kristen, biar suami tetap bersatu dengan istri, istri tetap bersatu dengan suami, suami istri boleh bersatu bersama-sama, bergandeng tangan dengan keluarga, dengan anak-anak mereka, beribadah kepada di gereja, kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemudian melayani Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Lewat keluarga Kristen banyak jiwa boleh diselamatkan. Lewat keluarga Kristen banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, di usus, di lambung, di pankreas, di prostat, penyakit di saluran kami, penyakit dan saluran pencernaan, penyakit di saluran pernapasan, penyakit di pankreas, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, kami perintahkan Engkau keluar dari tubuh kami, umat yang percaya kepada Kristus. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan oleh bilur Yesus Kristus kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan, kami bisa melakukan aktivitas dengan leluasa dan efektif. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan oleh bilur Yesus Kristus. Kami telah sehat, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami semua umat yang percaya kepada Tuhan butuh penyertaan, kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Semoga Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.